Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Tia. Selamat sore, Bu Leli. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat sore Bu Tia. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Bu Tia? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Leli. Bagaimana nih, Bu Leli, di sore kali ini apakah sekiranya ada yang bisa kita sharing bersama, Bu Leli? Iya Bu Tia, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah Bu. Dan ingin saya sharing dengan panjenengan, meminta pendapat panjenengan. Apakah Bu Tia berkenan Bu? Wah, dengan senang hati, Bu Leli. Kira-kira permasalahan atau keresahan apa nih yang sedang Bu Leli rasakan untuk saat ini? Ya, jadi begini Bu, di kelas saya itu ada anak yang ketika pembelajaran itu sering melamun, tidak fokus. Jadi ibaratnya raganya itu di kelas, tetapi pikirannya itu seperti kemana-mana, seperti itu Bu. Terus kemudian dia juga sering tertinggal dalam mengerjakan tugas-tugas. Seperti itu ya Bu Leli ya. Memang kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik pasti mengalami hal-hal yang serupa seperti itu nggih, mengalami masalah-masalah sesuai dengan karakteristik anak didik kita. Nah, berarti Bu Leli pengen sharing berkaitan dengan masalah anak didik Bu Leli yang kira-kiranya tuh dia itu kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu Leli ya. Jadi Iya, arah betul, tujuan Bu Tia. kita, obrolan kita, sharing kita sore ini kira-kira yang Bu Deli harapkan dari goals kita sore hari ini, sharing yang ke arah seperti apa nih Bu, yang lebih spesifiknya? Ya, jadi dalam percakapan sore hari ini saya ingin dari sharing kita hari ini bisa menemukan cara atau solusi bagaimana saya bisa membuat murid saya tersebut kembali bersemangat dan menjadi anak yang bahagia seperti itu, Bu. Oh, iya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Leli ya. Semoga sharing kita hari ini yang saya tangkap Bu Leli ingin sekali mengembalikan psikologi anak Bu Leli, murid Bu Leli menjadi anak yang bahagia, anak yang bisa fokus dalam pembelajaran ya Bu Leli. Nah, Iya, sekiranya betul. kira-kira, ada tidak ya Bu, hal-hal apa yang bisa kita ketahui latar belakang kenapa murid Bu Leli itu bisa seperti itu? Identifikasi yang sekiranya bisa kita lakukan kira-kira, apa saja ya Bu ya? Ya, jadi kalau yang sudah saya lakukan seperti itu ya, Bu. Untuk identifikasi permasalahan ini, yang pertama tentunya saya merefleksikan diri. Nah, bagaimana apakah saya masih ada kekurangan apa atau ada hal yang tidak anak tersebut suka dalam diri saya sehingga menyebabkan anak tersebut tidak bisa fokus atau malas-malasan dalam ketika pembelajaran di kelas. Namun sepertinya dengan saya itu tidak ada masalah seperti itu loh, Bu. Karena dari interaksi saya dengan anak tersebut, menurut saya dalam kondisi yang baik-baik saja dan ketika saya pernah menanyakan bagaimana perasaan anak tersebut, maksudnya terhadap saya itu kalau misalkan pembelajaran itu dia nyaman apa tidak, kalau komunikasi itu dia merasa nyaman atau tidak, tapi dia merasa nyaman-nyaman saja begitu, Bu. Kemudian dengan teman-teman sekelasnya pun Eee, tidak ada masalah, bahkan teman-teman sekelasnya saya tanya juga memang nggak ada masalah apa-apa, Bu, gitu loh. Tidak pernah ada yang misalkan kayak bullying gitu, tidak ada seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba komunikasi dengan orang tuanya, dalam hal ini ibu, ketika ada paguyuban di kelas 4. Kemudian setelah selesai paguyuban, saya meminta, ibu dari anak tersebut untuk duduk bersama saya, berbicara empat mata terkait, permasalahan yang saya alami di kelas. Nah, kemudian saya ceritakan permasalahan tersebut bahwasanya putra ibu ini di kelas sering saya amati kok sering melamun ya Bu. Kemudian kok tidak fokus di kelas gitu. Apakah kalau di rumah itu bagaimana seperti itu. Tapi ibu tersebut hanya menjawab, "Nggih Bu, di rumah juga seperti itu," hanya seperti itu. Kemudian, "Nggih mangke mangke kula sanjangi," beliau bilang seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya ya saya tidak berpanjang lebar, kemudian, karena saya melihat ekspresi sang ibu pada saat itu juga belum menunjukkan keterbukaan, jadi mungkin belum mau cerita macam-macam ke saya seperti itu, Bu Tia. Jadi saya ya sudah hanya menyampaikan, "Nggih, mohon kerjasamanya nggih Bu, kita sama-sama lah. Saya di sekolah berusaha artinya membuat, anak itu nyaman di sekolah, senang di sekolah,
kalau udah senang kan nanti mudah-mudahan dia bisa fokus belajar seperti itu. Mhm. Kemudian, begitu pula di rumah ya bagaimana, apa namanya, ya orang tua tentunya kan harus ini ya namanya, memberikan kasih sayang juga kepada putranya supaya tidak merasa kekurangan perhatian seperti itu. Nah, Oh, mhm, kemudian iya. setelah berkomunikasi dengan orang tua, saya juga bertanya kepada guru-guru kelas sebelumnya. Nah, untuk guru kelas 1 dan 2 itu menyatakan bahwa dulu ketika si anak ini berada di kelas 1 dan 2 itu tergolong anak yang aktif, Bu. Tergolong anak Mhm. yang aktif, kemudian dia, care dengan teman-temannya, kemudian dia mesti anak yang menyenangkan gitu, anak yang menyenangkan, kemudian, eee, apa namanya, dalam pembelajaran juga aktif. Jadi saat itu kondisinya seperti itu, namun ketika sudah berada di kelas 3, anak itu memang mulai menunjukkan, apa namanya ya, Introvert ya, tertutup. seperti anaknya jadi cenderung pendiam seperti itu, Bu. Anaknya Mhm, cenderung mhm. pendiam dan, ya jadi kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian, ada nih yang bercerita tentang kondisi keluarganya. Ternyata, kondisi keluarga anak tersebut, orang tua kandungnya itu sudah berpisah, Bu. Orang tua Divorce kandungnya sudah ya? berpisah, ya divorce dan Mhm. pada saat itu yang saya ketahui dan yang rekan saya ketahui itu baru, orang tua kandungnya berpisah, kemudian ayahnya itu menikah lagi. Baru sampai di situ. Oh, iya, Kemudian iya. seiring berjalannya waktu, ternyata ada fakta baru lagi yang ditemukan. Jadi, ketika saya bersama-sama dengan, wali murid yang lain itu menjenguk salah satu teman di kelas yang sakit sudah satu minggu Mhm. lamanya tidak masuk sekolah, kemudian kami bersama-sama dengan wali murid menjenguk teman tersebut. Nah, di situ kebetulan ada ibu dari anak itu, Bu. Nah, Ikut ibu anak ya? itu iya ikut Mhm. dalam, kegiatan tersebut. Nah, kemudian di tempat teman yang sakit namanya Albi. Nah, itu kan Mhm. apa namanya, kita ngobrol-ngobrol nih, udah ngobrol macam-macam lah Mhm. tentang banyak hal. Kemudian ada salah satu teman wali murid yang menanyakan kepada ibunya si Aziz itu anak yang tadi sering melamun. Nah, Aziz, si iya. Aziz ini, anu, "Bu, jenengan siki wis balik ngetan maning apa?" Beliau bilang kayak gitu, terus Mhm. menanyakan kepada ibunya Aziz. Kemudian, iya, ibunya Aziz itu menjawab, "Iyalah, wong barang-barang sing nang omah kulon wis tegone kabeh." Nah, jawab Ibu Aziz seperti itu. Nah, Mhm. kemudian saya bertanya-tanya, "Loh, ini yang dimaksud itu rumah yang mana?" Seperti itu kan. Kemudian Iya. saya bertanya, "Lho nun sewu Bu, maksudnya barang-barang sing dibekto niku anu barang-barang nopo?" Gitu kan. Terus dibekto Mhm. pundi? Gitu kan posisi berarti sudah di rumah barang-barangnya kenapa kok dibawa keluar ya gitu kan. Terus Iya. nggih, ngene mamake kula, Bu, Mbah Aziz. Nah, jawab Ibu Aziz Mmm. seperti itu. Terus, "Lah niku maksudnya omah sing kula niku ngene sinten?" Saya tanya seperti itu. "Nggih ngene niku, Bu, ngene bojone kula sing nomor kalih." Lah saya tanya lagi, "Lho nun sewu, Bu, jenengan di bar kalih bapake Oh. Aziz niku pun emah-emah malih?" Saya bilang gitu kan. Oh, sudah Terus, nikah lagi ya? "Iya, Iya. sudah nikah lagi, Bu." "Oh, nggih, Bu, Iya. tapi niki mun mun badhe pisahan malih." Lah terus dalam hati, "Oh walah, Oh, nggih nggih, nggih sampun, Bu," saya iya. bilang kayak gitu. Ya, itu juga pernyataan itu didukung oleh wali murid yang lain yang ketika ketika Oh, di depan bersama banyak itu. orang berarti Oh, ya? nggih, mereka juga memang sudah tahu kondisinya. Jadi Mhm, posisi mhm. saat itu mungkin hanya saya yang belum tahu kayak gitu. "Kenapa mun badhe pisah malih, Bu," yang lain juga mengatakan seperti itu. "Oh nggih, sampun sampun, Bu." Ini lah dari pertemuan itu akhirnya kan saya, oh ya, maksudnya ada mungkin ada keterkaitan antara kondisi anak tersebut dengan kondisi kedua orang tuanya, seperti itu, Bu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, ada fakta lagi, Bu. Oh, ada fakta lain lagi? Ada Oke, fakta berarti lain lagi. identifikasinya masih banyak ini ya, Bu, ya? Iya, jadi Iya. ketika saya berangkat, di depan saya ada seorang anak yang diantar oleh seorang bapak, seperti itu. Nah, Mhm. kemudian si anak itu si Aziz itu, Bu. Oh, Biasanya ternyata kalau Aziznya. misalkan dari arah desa desa sebelah, dari arah Mhm. desa sebelah. Pada saat, di kelas saya tanya, "Aziz tadi pagi diantar siapa?" Gitu. "Diantar ayah, Bu." "Oh, berarti Aziz sekarang, tinggal bersama ayah," seperti itu kan. "Iya, Bu. Nah, kalau Aziz tinggal di sana bagaimana perasaannya?" Gitu. Terus katanya dia, Mhm. "Seneng, Bu, betah sama ayah," dia bilang kayak gitu. Nah, Mmm, kemudian mhm.
ada yang nyelotok kayak gitu ya, Bu. Nyelotok itu, Bu, kalau di rumah Mbahnya Aziz sering dimarahi sama mamaknya kayak gitu. Aziz sering dimarahi sama mamaknya, jadi kalau susah dibangunin tuh pagi-pagi terus diteot kayak gitu, diteot atau kadang malah sampai kadang mau Oh, disiram gitu. Tapi baru katanya gitu loh, Bu, maksudnya belum sampai yang iya, nyiram itu belum gitu. mhm, Terus kemudian saya menanyakan pada Aziz, "Nah, apa betul yang disampaikan temanmu seperti itu, Mas Aziz?" Gitu. Terus, "Iya betul, Bu." Gitu. Terus, "Apa sebenarnya ibunya Aziz sudah membangunkan secara lembut, tapi Aziz itu tidak mau bangun?" Saya bilang kayak gitu kan. "Enggak, Bu, iya, emang emang mamaku tuh galak," kayak gitu. Terus malah nun mhm, sewu ya, yang saya ibaratnya surprise banget itu ketika anak si Aziz ini mengatakan bahwa intinya intinya itu ya, Bu, ini bahasa mhm, anak nun sewu agak kasar, iya, tapi saya ambil intisarinya bahwa iya, eee, ibunya itu didatangi oleh teman laki-laki di rumah dalam kondisi non sewu yang tidak sadar gitu, dalam arti mabuk. Nah, itu pun pernyataan itu didukung oleh teman-temannya yang memang menyaksikan seperti itu. Kan ada teman yang rumahnya dekat nih. Nah, iya, itu iya, menyaksikan di situ. Nah, jadi saya ya gimana ya hati saya terus ya Allah ini anakku sudah mengalami yang seperti itu. Jadi ya saat itu langsung ya mengatakan kepada Aziz ya Aziz itu sebagai seorang anak harus menghormati orang tua bagaimanapun kondisinya, seperti itu. Terus, apa namanya, kan Aziz sudah kelas 4 tentunya sudah tahulah mana hal yang baik dan mana yang tidak tidak baik, seharusnya. gitu, nggih. Kalau misalkan melihat hal yang tidak baik ya jangan dicontoh, tapi contohlah yang baik-baik saja, kayak gitu, Bu. Iya, kemudian Iya, apa namanya, terus Aziz kan sekarang sekolah ya. Sekolah berarti kan tugasnya sebagai pelajar ya, Aziz fokus saja sebagai anak dan sebagai pelajar di sekolah kayak gitu, apapun kondisinya gitu loh, Bu. Iya, toh juga ibunya Aziz seperti itu pastinya tetap sayang sama Aziz lah, wong anu apa, misalkan ada kegiatan sekolah beliau juga hadir, kemudian setiap istirahat itu berpartisipasi aktif iya ya? berpartisipasi, betul Bu. Kemudian mendukung semua aktivitas anak yang di sekolah kayak gitu. Terus kalau istirahat itu kan biasanya anak-anak makan bekal gitu diantar sama ibunya ketika si Aziz iya. Jadi saya yakin Mmm, mamaknya Aziz itu sayang lah sama Aziz gitu. Nah, ini merupakan menurut saya kondisi yang sangat complicated Putih ya. iya. Iya, Betul sekali ini, saya yang mendengarkan saja luar biasa ya dengan usia Mas Aziz yang masih di kelas 4 mengalami hal seperti itu, yang pastinya itu bukan suatu hal yang ringan, apalagi, luar biasa cobaan di usia Aziz sekarang, dan yang saya tangkap juga, berarti Bu Lely, kalau saya boleh flashback lagi ya, tadi sudah mengidentifikasi kenapa Mas Aziz itu menjadi murid yang introvert, pendiam, padahal sudah melakukan percakapan dengan guru kelas sebelumnya bahwa aslinya itu sebenarnya anaknya ceria dan aktif, tapi iya ketika betul. di kelas 3 sudah menunjukkan sisi yang introvert. Dan luar biasa Bu Lely sudah melakukan identifikasi dengan cara yang banyak sekali, berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya, juga sudah bertanya dengan teman-teman Aziz dan juga, paguyuban ya, ternyata Aziz ini mengalami sesuatu hal yang pastinya membuat dirinya itu terguncang dan mempengaruhi psikologinya sebagai seorang, anak ya, di Iya mana pastinya itu membuat luka tersendiri ya, Bu, ya. Nah, iya betul sekiranya sekali, tadi Bu. heeh, Bu Laili sudah hebat sekali, identifikasinya sudah lengkap, sudah tahu latar belakang penyebab kenapa Aziz menjadi seperti ini. Nah, ada tidak Bu, kita merencanakan apa ya sekiranya supaya Aziz ini itu psikologinya yang terluka itu, yang tadinya ceria, sekarang menjadi tatapannya kosong katanya ya, Iya menjadi betul, Bu. anak yang pendiam, kosong, tidak ceria. Itu hal-hal yang bisa direncanakan atau aksi apa nih kira-kira yang Bu Lely bisa laksanakan nanti, Bu? Ya, jadi begini Putih ya, saya punya rencana yang akan saya lakukan di antaranya yang pertama tentunya mengisi tangki cinta Ibu, karena Mhm, anak yang terkena dampak dari perpisahan orang tua itu pasti kebutuhan kasih sayangnya saya kira kurang seperti itu. mhm, Nah, iya, jadi saya usahakan sering mengajak dia berinteraksi, ngobrol, kemudian mengajak teman-teman yang lain pula untuk saling menghargai satu sama lain, tidak tidak mengecek, tidak membuli dengan kondisi yang demikian. Kemudian apa namanya?
care lah, punya rasa apa ya Mhm, namanya, empati ya? seperti keluarga ya, empati dengan Mhm. teman yang lain seperti itu. Sehingga ASIS sendiri itu harapannya di kelas bisa apa namanya, nyaman gitu, nyaman. Jadi dia merasa di sekolah itu adalah rumah keduanya. Merasa di sekolah itu ada guru sebagai orang tuanya, kemudian ada teman-teman sebagai mungkin saudaranya ya, kakak adiknya. Kemudian selanjutnya saya juga berusaha melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan karena tadi kan masih terlihat nih, ASIS itu masih terlihat malas belajar mungkin atau karena dia merasa bosan atau apa juga bisa jadi karena sudah apa namanya terekam dalam memorinya kondisinya seperti itu kemudian mungkin kalau di apa namanya diselenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dia akan tergugah seperti itu. Kemudian lingkungan yang nyaman juga untuk belajar harus diciptakan karena tentunya lingkungan yang kondusif itu menurut saya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis anak gitu. Apalagi nah supaya ASIS ini merasa senang dulu di sekolah, harapannya nanti bisa motivasi belajarnya meningkat. Nah apalagi ASIS ini setelah saya amati dia punya potensi di bidang olahraga, Bu. Iya, Oh, heeh. iya, khususnya di bidang cabang atletik gitu. Kan masih bisa Alhamdulillah diasah terus-menerus supaya dia bisa mengeksplor, apa namanya, pastinya ya. potensi tinggi. Terus selain itu juga saya tentunya harus terus berkomunikasi nih Bu dengan orang tuanya supaya bisa bekerja sama untuk apa namanya, mendukung perkembangan anak itu ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bu Tia. Wah, luar biasa. Jadi, di sini Bu Laili juga sudah menyiapkan strategi yang sekiranya nanti bisa membantu murid Bu Laili ini, Aziz ini, untuk bisa kembali menjadi murid yang bahagia di kelas ya, Bu, ya. Di antaranya tadi adalah melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemberian kasih sayang supaya tangki cinta si Aziz ini kembali utuh setelah mengalami ujian yang bertubi-tubi dan juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan supaya sekiranya bisa mengembalikan nih Aziz ini menjadi anak yang termotivasi untuk mau belajar di kelas. Luar biasa ya Bu Leli, kalau misalnya Bu Leli bisa mengantarkan bisa mengembalikan psikologi Aziz menjadi anak yang bahagia, anak yang seutuhnya merdeka dan bisa belajar dengan, mmm, perasaan yang gembira. Kira-kira strategi ini akan dimulai kapan, Bu, pelaksanaan setelah, psikologi Aziz yang sekarang terguncang seperti ini? Ya, rencananya akan segera, sesegera mungkin ya, Bu. Kalau yang Hmm. segera mungkin dan saya harus mengupayakan untuk dilaksanakan secara konsisten gitu, Bu. Alhamdulillah berarti luar biasa ya Bu Leli tujuan sharing kita hari ini tadi luar biasa. Semoga Bu Leli kira-kira bisa, ada manfaat nggak nih Bu, tadi sharing-sharing-nya hari ini dengan saya? Ya, dan tentunya sharing ini sangat bermanfaat ya, Bu, karena bisa menggugah apa ya, jadi saya tuh lebih tergugah untuk melakukan upaya terhadap permasalahan yang saya hadapi seperti itu, Bu. Dan menemukan ide-ide baru, gagasan baru untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu, Bu. Atau meminimalisir lah terjadinya apa namanya? Artinya itu suatu proses ya, Bu. Berproses terus ke yang lebih baik seperti itu. Iya, luar biasa Bu Leli, karena memang kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang guru pastinya mengalami hal-hal yang terkadang di luar kendali kita, termasuk tadi menghadapi murid yang karena psikologinya terguncang dikarenakan oleh orang tuanya yang divorce dan juga setelah divorce mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga pastinya akan sangat berpengaruh terhadap psikologi dia ketika belajar di kelas. Nah, ini luar biasa tugas kita ya Bu Lili sebagai seorang pendidik untuk bisa seutuhnya menjadi seorang ibu, dalam tanda kutip nih, ibu di kelas, ibu untuk anak didik kita, sehingga kita bisa mengisi tangki cinta anak kita dengan cara-cara kita, supaya tadi anak didik kita yang tadinya kehilangan rasa cinta dan rasa kepercayaan dirinya, semoga dengan kasih sayang dan cinta yang tulus oleh Bu Leli, bisa mengembalikan lagi ya Bu ya, tangki cinta yang penuh seutuhnya untuk Aziz, yang luar biasa cobaannya, sehingga menjadi anak yang kembali ceria, kembali aktif seperti yang dikatakan oleh guru-guru sebelumnya. Yang pastinya saya percaya Bu Leli pasti bisa
ya, memberikan dan mengembalikan kondisi Aziz murid yang tadi Bu Leli ceritakan itu menjadi murid yang ceria kembali dengan cara-cara Bu Leli yang tadi Bu Leli sudah sebutkan ya, Bu, ya. Iya. Oke, alhamdulillah Bu Leli. Oke, baik ya, terima kasih sharing-nya yang luar biasa. Ini sangat menginspirasi ya, Bu, ya. Kemudian sehat selalu ya, Bu Tia. Ya, Selalu jumpa Bu lagi Leli. di pertemuan berikutnya. Baik Bu Leli, terima kasih. Semoga bermanfaat ya sharing kita sore hari ini Ya, ya Bu Leli ya. sama-sama Bu Tia, terima Oke, kasih sehat juga. selalu. Iya. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Leli. Bagaimana kabarnya Bu Tia? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Leli. Bagaimana kabar Bu Leli, Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Keluarga juga alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Bagaimana ini Bu? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau Bu Tia ingin sharing-sharing sesuatu nih dengan saya sore ini? Iya, kebetulan sekali Bu Leli. Sebenarnya saya ada suatu permasalahan yang ingin sekali saya sharing dengan Bu Leli, Bu. Jadi saya itu memiliki murid di kelas saya, kelas 2, masih usia kelas 2 tapi sudah memiliki temperamen yang kurang stabil. Jadi anaknya itu sangat mudah tersinggung, sangat mudah marah, padahal untuk hal-hal yang sangat sederhana, misalnya hanya ketika berlari-lari kesenggol temannya dia langsung marah seperti itu, atau ketika di kelas ada sesuatu yang temannya membuat dia tidak nyaman sedikit, kalau membuat berisik sedikit dia yang marah gitu Bu, sampai memukul meja gitu, padahal kan harusnya gurunya yang marah gitu Iya, loh iya. Bu. Sehingga keadaan tersebut itu membuat saya kepikiran, ini anak kok di usia masih kecil gitu sudah temperamennya itu menakutkan gitu, sampai kadang dia sampai memukul meja, walaupun tidak sampai memukul temannya ya Bu, tapi memukul meja, memukul tembok gitu, itu kan bisa melukai dirinya sendiri gitu untuk melampiaskan emosinya itu dengan seperti itu. Nah itu menjadi beban tersendiri untuk saya sebagai guru kelasnya nih Bu. Baik Bu Tia, memang kita sebagai guru itu pasti akan menghadapi hal-hal yang mungkin menjadi masalah di kelas gitu Bu. Dan kita pastinya menemukan keunikan tersendiri pada siswa dengan latar belakang yang tentunya berbeda-beda pula. Nah, kemudian tentunya dengan permasalahan yang tadi Bu Tia merasa resah gitu, ada Iya. kekhawatiran ada dampak dari perilaku anak tersebut seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan sharing kita sore ini, Bu Tia kira-kira memiliki harapan yang seperti apa, Bu? Iya nih Bu Leli, Kemudian saya bagaimana ingin nih, Bu, perasaan Bu Tia ketika berada di kelas seperti itu, Bu? Dengan kondisi yang seperti itu bagaimana perasaan Bu Tia? Kemudian apa yang kita harapkan dari percakapan kita sore ini? iya Bu Leli, yang pastinya saya harapkan bisa berbagi apa yang saya rasakan ya Bu ya, terhadap Bu Leli, selaku rekan sejawat juga. Perasaan saya ketika menghadapi situasi yang seperti itu, yang pertama pasti saya prihatin Bu. Karena bagaimanapun saya sebagai seorang guru, saya posisikan ketika di kelas tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai ibu untuk anak-anak saya. Nah, sehingga saya merasa prihatin, sedih, juga kepikiran, sehingga saya ingin di sharing kita kali ini, saya juga mendapatkan, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan nih, bisa sharing dengan Bu Leli supaya bisa mengembalikan psikologi anak saya yang temperamennya itu tidak stabil gitu, emosinya tidak stabil begitu Bu Leli. Ya, baik Bu Tia, berarti tujuan kita sharing sore kali ini berarti Bu Tia ingin mencari solusi ya, mencari ide bagaimana mengembalikan psikologi murid Bu Tia tadi yang cenderung temperamen supaya bisa menjadi murid yang
mungkin emosinya lebih stabil gitu, kemudian lebih bahagia dan bisa kembali fokus untuk belajar. Nah, tentunya untuk menepis kekhawatiran nih, seperti tadi saya rasa pasti Butia tadi nih khawatir banget nih dari ekspresinya ya. Kemudian begini Bu, apakah Butia itu sudah pernah menanyakan bagaimana kondisi anak tersebut ketika di rumah Bu? Hmm, Mungkin iya, sharing dengan orang tua atau dengan teman-temannya seperti itu? iya, jadi ketika saya menghadapi, anak didik saya seperti itu, saya berusaha untuk mencari tahu latar belakang kenapa ya, namanya Agam kebetulan, kenapa ya Agam Iya, seperti ini gitu. Saya terus langkah yang pertama saya lakukan, saya berusaha mencari guru kelas 1, yaitu guru sebelumnya ya, karena paling dekat dan paling mudah untuk ditemui ya, Bu, ya. ya. Pertama saya coba tanya dulu ke guru kelas 1. Bu, dulu waktu kelas 1 Agam seperti apa ya? Kayak gitu. Nah, kebetulan guru kelasnya langsung sharing, "Loh, emang masih suka mukul-mukul ya, Bu?" Kayak gitu. Dulu ternyata dari saya rangkuman cerita yang saya komunikasikan dengan guru kelas 1, murid saya ini udah dari kelas 1 memang seperti itu, bahkan hampir setiap hari katanya. Walaupun pada saat itu saya cerita di kelas 2 ini selama dari masuk sampai sekarang itu kurang lebih baru hanya 3 kali, Bu, seperti itu. Cuma 3 kali saja buat saya kepikiran sekali gitu. Ternyata dari sharing kelas 1 itu udah sering sekali, hampir tiap hari itu pasti ada aja yang membuat si Agam ini, murid saya ini itu marah dan memukul meja, menendang meja dan sebagainya, kata guru kelas 1. Memang anaknya tuh temperamen seperti itu. Intinya dari kelas 1 itu membenarkan memang anaknya temperamen. Nah, ketika itu selain selain saya sudah komunikasi dengan guru kelas 1, saya juga pulang sekolah itu kan anaknya dijemput oleh ibunya, oleh Iya, betul. mamahnya. Nah, pas kesempatan itu saya berusaha untuk berkomunikasi dengan mamahnya. Saya tanyakan, "Kenapa Agam seperti ini, Bu?" Kayak gitu. Saya tanyakan dengan guru kelas 1 juga katanya memang sudah dari kelas 1 seperti itu. Saya takutnya kan dari awal kelas 2 ini baru seperti ini, ternyata sudah dari kelas 1. "Itu kenapa ya, Bu?" Gitu. Akhirnya ibu itu bercerita, memang kedua orang tuanya itu katanya saya itu bekerja, Bu, gitu. Saya suami bekerja dan ini aja hanya izin untuk menjemput. Ketika sudah menjemput, anak saya ini, si Agam ini pulang ke rumah dengan mbahnya, itu udah ditunggu dari kecil, gitu. Dan saya tanya, "Loh, Bu, ketika pulang, apakah ada momen-momen bersama, Bu, dengan anak Ibu?" Seperti itu. Katanya, "Ah, saya pulang udah sore, udah maghrib, Bu, saya capek." Jadi kalau setelah cerita panjang lebar, saya simpulkan bahwa si Agam ini butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, Bu. Jadi dia itu tidak mendapatkan haknya dia sebagai seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang seutuhnya. Jadi saya dapat simpulkan anak ini itu tidak bisa mengontrol emosinya karena tangki cintanya itu kosong gitu. Dia hanya tinggal dengan mbahnya yang sudah tua, yang hanya di rumah, yang hanya melihat Agam, yang penting anaknya udah pulang, makan, tanpa memberikan mungkin, bahasa cinta ya, ada sentuhan, ngobrol, kasih sayang. Yang saya simpulkan seperti itu, Ibu. Jadi mempengaruhi dia ketika di sekolah, anaknya itu temperamennya luar biasa. Iya, ya. Begitu, Ibu, yang saya, identifikasi latar belakang kenapa murid saya bisa seperti itu. Ya, baik Bu Tiani sudah luar biasa sekali sudah melakukan identifikasi apa hal yang melatar belakangi anak tersebut bisa menunjukkan perilaku yang ada di sekolah yang Bu Tia amati dan mungkin yang guru sebelumnya juga sudah mengalami juga Ibu. Berarti tadi yang pertama Bu Tia sudah mengidentifikasi melalui guru kelas sebelumnya, juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah, ternyata eh, saat kelas 1 juga mengalami hal yang seperti itu, malah lebih parah ya Bu ya. Kemudian di Iya, kelas apa namanya di rumah pun dia ternyata kekurangan kasih sayang karena orang tuanya bekerja dan dia hanya tinggal dengan neneknya ya Bu ya. Ya. Jadi memang apa namanya penting sekali bahwa lingkungan itu sangat mendukung bagaimana anak berperilaku ya Bu ya. Jadi kalau lingkungannya itu kondusif tentunya anak akan juga akan terbawa apa namanya emosinya itu
stabil gitu, dia merasakan, kenyamanan seperti itu. Nah, tentunya kalau misalkan lingkungannya dia nyaman, kemudian apa namanya, dia merasa diberi kasih sayang, tentunya secara alami dia juga akan terbawa ke dalam kondisi tersebut, lebih tenang, lebih stabil emosinya. Nah, kemudian, dari identifikasi yang Bu Tia lakukan ini, kira-kira rencana apa lagi nih Bu? Atau strategi apa yang akan Bu Tia terapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut yang Iya dialami Agam betul. ini? Iya, betul sekali, saya setuju Bu Leli. Jadi ketika saya sudah mengidentifikasi itu, akhirnya, saya berusaha memposisikan diri saya untuk lebih dekat dengan Agam secara emosional. Ketika dia sedang temperamen itu saya dudukkan, saya dekati, saya berusaha melakukan segitiga restitusi, supaya anak itu tenang dan ternyata memang ketika kita memberikan pendekatan-pendekatan dengan penuh kasih sayang ya Bu ya, itu strategi saya yang pertama, anaknya itu mudah tenang, mudah Iya, luluh ketika saya memberikan touch atau sentuhan kepada Agam, anaknya itu merasa seperti ada yang memberikan perhatian seperti itu, Bu. Sesederhana itu, kita ngelus pundaknya saja itu dia udah tenang lagi gitu, Bu. Jadi yang saya harus laksanakan strategi yang pertama adalah saya harus mendekati dia secara emosional karena anak ini tuh butuh kasih sayang. Setelah itu, selain saya sebagai seorang guru dan ibu di sekolah berusaha memposisikan supaya bisa memberikan kasih sayang, saya komunikasikan juga Ibu dengan ibunya Agam melalui, telepon ya Bu ya, melalui WA juga, bahwa, anaknya ini butuh kasih sayang Bu, kayak gitu. Jadi diharapkan ketika pulang dari kerja, mohon maaf ya Bu ya, semoga ada waktu tertentu untuk memberikan perhatian kepada Agam. Paling tidak ada sedikit, momen untuk Agam itu mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Saya komunikasi seperti itu dan ibunya memang sadar kalau selama ini itu dia terlalu cuek dengan anaknya. Seperti itu, Bu. Jadi dari situ saya komunikasi dengan orang tuanya untuk bersama-sama, "Yuk, Bu, mari bersama-sama supaya anak kita ini menjadi anak yang bahagia, anak yang sukses." Karena kesuksesan pendidikan anak itu kan dari keluarga nih yang pertama, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, dengan komunikasi yang seperti itu ternyata ibunya itu tergugah, Bu. Tergugah dan mengakui kesalahannya, mengakui bahwa selama ini beliau itu memang dengan suami itu hanya memikirkan yang penting kerja, uang, anak bisa makan gitu. Beliau mengakui dan ternyata itu berdampak kurang baik terhadap psikologi anaknya si Agam ini. Jadi ketika saya berkomunikasi, saya telepon, saya ceritakan seperti itu, alhamdulillah responnya sangat baik dan akan berusaha untuk meluangkan waktunya walaupun capek meluangkan waktunya untuk memberikan kasih sayang dan momen bahagia untuk Agam ketika pulang kerja. Itu sih Bu paling strategi saya baru itu. Jadi di sekolah saya memberikan kasih sayang, saya berusaha memenuhi tangki cintanya yang kosong itu, dan saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya untuk memperbaiki hubungannya di rumah. Begitu Ibu. iya, baik Bu Tia, ini ternyata strateginya juga luar biasa ya, di mana Bu Tia ini berupaya untuk mengisi tangki cinta anak, memberi perhatian kepada anak supaya dia tidak merasa terabaikan seperti itu ya Bu Tia ya. Iya, Tentunya di kelas juga kita bisa mengajak ini ya Bu, teman-teman di kelasnya ya Bu, juga untuk mhm, turut apa namanya, mengisi juga tangki cinta si anak ini supaya dia nanti di kelas lebih nyaman, lebih semangat dalam belajar, kemudian emosinya lebih stabil sehingga tidak muncul lagi tadi kekhawatiran akan dampak-dampak yang mungkin terjadi apabila dia itu, ketika emosinya labil ya, ketika temperamennya itu kambuh seperti itu ya Bu Tia ya. iya Nah, terima kasih, iya betul ya, sekali Bu. kemudian Bu Tia juga tadi sudah apa namanya, memiliki strategi untuk terus berkomunikasi dengan orang tua, kemudian sharing ya Bu, maksudnya, sharing tentang, "Ayolah Bu kita sama-sama mengisi, apa namanya, tangki cinta anak." Kalau saya di sekolah berarti orang tuanya mengisinya di rumah seperti itu. Meskipun di sela-sela kesibukan mereka, mereka harus, apa namanya, harus tetap memberikan kasih sayang supaya anak itu apa namanya, terpenuhi kebutuhannya, tidak hanya dicukupi dengan uang, tetapi juga dengan kasih sayang dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, Iya Bu. iya, eee, kalau misalkan di ini, Bu, apa, selain kita sharing di sini ya, Bu, ya, selain kita sharing di sini,
Bu Tia pernah nggak kayak mencari referensi-referensi di internet seperti itu, mungkin ada permasalahan yang sama, pernah apa tidak, Bu? Sejauh ini sih saya hanya melihat beberapa berita Iya, berkaitan dengan dampak dari anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian di rumah gitu. Memang ternyata ketika anak itu tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dia, psikologinya dia. Bahkan ketika psikolog berkata itu luka batin anak itu akan terekam sampai dia dewasa. Nah, ini dari situ saya ternyata betul sekali, nggak usah sampai dewasa, ketika proses tumbuhnya saja sudah sangat terlihat gitu bahwa luka-luka anak ya, luka anak kurang kasih sayang saja itu di proses pertumbuhan mereka berkembang saja sudah mempengaruhi, apalagi ketika mereka dewasa dan, tidak mendapatkan penyembuhan atas luka-lukanya. Itu kan sangat iya. mempengaruhi ke karakter dia di masa depan, itu yang saya khawatirkan, Bu, Iya, seperti betul itu. sekali, Bu. Berarti, dengan melihat, apa namanya, informasi tersebut, kita juga bisa sama-sama belajar ya, Bu, bagaimana ketika kita mengalami permasalahan yang serupa. Jadi kita juga bisa belajar melalui pengalaman-pengalaman di luar sana, seperti itu ya, Bu. Iya iya Nah, betul sekali, kemudian luka tadi Bu pengasuhan. Tia iya, betul betul. Kemudian Bu Tia ini sudah menemukan rencana aksi atau strategi yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Tia waktunya akan melaksanakan rencana atau strategi yang sudah ada rencananya akan dilaksanakan kapan seperti itu, Bu? Kalau untuk yang iya, Bu, kalau untuk yang langsung saya ya, Bu, saya kepada si Agam ini pastinya saya pada saat itu langsung memberikan pendekatan-pendekatan tertentu, Ibu. Tapi Iya, untuk ke orang tuanya itu memang saya secara berkala, Ibu, untuk berkomunikasi berkaitan dengan bagaimana Agam di rumah dan bagaimana hubungan antara orang tua Agam dan juga Agam di rumah, itu saya masih komunikasikan secara berkala ya, Bu, ya. Karena memang untuk memperbaiki hubungan yang, belum biasa dekat, untuk menjadi dekat kan pastinya membutuhkan waktu ya, iya Bu, ya. betul. Itu, jadi saya komunikasinya masih berjalan dan berkala dan akan terus-menerus saya komunikasikan dengan orang tua, begitu, Ibu. Ya, baik Bu Tia. Jadi sharing kita sore ini yang saya yang saya rangkum Bu Tia ini akan melaksanakan beberapa tindakan dan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk dapat memulihkan psikologi murid Bu Tia tadi yang bernama Agam ya, Bu. Nah, Iya betul begitu ya Bu Tia? iya, betul sekali, Ya, Ibu. nah menurut Bu Tia nih, sharing kita kali ini sudah sesuai harapan Bu Tia, dan Bu Tia sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Tia atau belum, Bu? Alhamdulillah. Sudah sekali, Bu. Terima kasih banyak. Saya bisa berbagi apa yang saya rasakan. Seringnya sudah sesuai harapan saya, Bu. Paling tidak saya mengungkapkan nih, kita sebagai seorang guru apa yang dirasakan dan berbagi sharing dan terima kasih masukan dan feedback-nya dari Bu Laili, Bu. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Semoga Bu Tia dapat mengupayakan segala sesuatunya yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian tentunya itu berproses ya, Bu. Jadi kita juga sebagai pendidik harus bersabar karena selain lingkungan sekolah, lingkungan yang lain juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian nanti kita bersama-sama mengamati bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, kemudian kita dapat sharing kembali ya Bu, sharing kembali untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan tindakan yang sudah Bu Tia upayakan di kelas Bu Tia. Khususnya untuk permasalahan tadi gitu ya Bu ya. Iya iya, Bu Leli. Ya baik Bu Tia, Oke, ya sharing cukup cukup, Bu atau Leli. ada yang ingin disampaikan lagi? Insya Allah cukup, Bu Leli. Terima kasih Ya banyak. sudah cukup. Aduh masih batuk ya Bu, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Terima kasih banyak Iya. ya, Bu Leli. Sehat Sama-sama selalu, Bu Bu. Tia, semangat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Saya stop record ya.